Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mardika Hidayatullah dengan NPM 2517 051068. Saya dari kelas B Ilmu Komputer B. Di sini saya ingin membuat video dari perbaikan pengenalan ini, kuis pengenalan pemrograman. Langsung saja kita mulai. Oke, langsung aja kita mulai. Yang soal yang pertama itu adalah tebak segitiga. Diberikan tiga bilangan bulat positif yang mempresentasikan panjang sisi suatu segitiga A, B, dan C. Tentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi tersebut dengan aturan berikut. Jika tiga sisi tidak dapat membentuk segitiga yang valid, maka keluarkan bukan segitiga. Lalu, jika ketiga sisi sama panjang, maka jenis segitiga adalah sama sisi. Lalu yang kedua, jika dua sisi sama panjang, maka jenis segitiga adalah sama kaki. Lalu yang terakhir, jika ketiga sisi berbeda, maka jenis segitiga adalah sembarang. Nah, ini ada syaratnya. Sebuah segitiga itu valid jika A tambah B lebih besar dari C, dan A tambah C lebih besar dari B, dan B tambah C lebih besar dari A. Nah, input formatnya itu adalah tiga bilangan bulat positif, masing-masing merepresentasikan panjang sisi segitiga. Nah, langsung aja kita mulai. Nah, di sini ada in main. Lalu kita nyatakan dulu in A, B, C-nya buat sisi-sisinya. Lalu yang ini ada selanjutnya kita masukin buat inputnya, input A, input B, input C. Nah, lalu kita buat ini percabangan if-nya. If jika A tambah B lebih besar dari C, ini ada dan ini, dan A tambah C lebih besar dari B, dan B tambah C lebih besar dari A. Nah, if A sama ini dibandingkan dengan B, kalau dia sama, maka sama sisi. Nah, kalau di sini ada terakhir ada else. Else ini yang bukan semuanya bagian bukan dari sini, maka dia bukan segitiga. Lalu lanjut yang kedua, di sini ada BMI. Seorang dokter di sebuah klinik sedang melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Dalam pemeriksaan tersebut, ia menggunakan perhitungan BMI, Body Mass Index, untuk menilai kondisi tubuh pasien. Berdasarkan hasil pengukuran tinggi dan berat badan, nilai BMI pasien dapat dihitung dengan rumus berat dibagi tinggi kuadrat, tinggi dalam satuan meter. Syarat tinggi itu tinggi dalam satuan meter. Setelah itu, dokter ingin mengklasifikasikan pasien sesuai dengan kategori yang sudah ditentukan, yaitu itu termasuk kurus kalau BMI-nya kurang dari 18,5, termasuk normal jika BMI-nya lebih dari atau sama dengan 18,5 tapi kurang dari 25. Lalu berat badan berlebih jika BMI-nya itu lebih dari atau sama dengan 25 tapi kurang dari 30. Nah, itu termasuk obesitas kalau BMI-nya itu lebih besar atau sama dengan 30. Nah, tugas Anda adalah membuat sebuah program. Tugasnya adalah membuat sebuah program yang menerima input nilai BMI pasien, lalu mencetak kategori klasifikasi pasien tersebut sesuai aturan di atas dengan format huruf besar atau kecil persis seperti yang diberikan. Di sini ada sampel inputnya 65 beratnya, beratnya sama 170 ini tingginya dalam bentuk cm. Sampel outputnya adalah normal gitu. Nah, jadi langsung kita mulai aja. Float, kita pakai float buat ini biar bisa muat nilai koma, nilai desimal, float tinggi, float berat, float BMI. Nah, kita siapin inputnya, kita inputin berat sama tingginya. Lalu kita lanjut ke tinggi. Nah, tingginya kan ini dimasukin ini kan cm, diubah dulu ke jadi meter. Jadi tinggi cm ke meter itu perlu dibagi 100, jadi tinggi dibagi 100. Nah, ini lalu kita lanjut ke BMI-nya. Rumus BMI tadi kan ini berat dibagi tinggi kuadrat. Jadi berat dibagi dalam kurung tinggi dikali tinggi. Nah, ini sama aja kayak kuadrat gitu kan. Dalam kurung ini kita biar ini tinggi kali tingginya lebih dulu, disesuaikan lebih dulu, baru dibagi dengan berat. Nah, lalu kita buat percabangan BMI-nya di sini. Nah, kenapa pakai else? Kenapa langsung pakai else saja? Nggak nyatain BMI? Biar ini langsung dimasukin aja, biar lebih cepat. Lalu kita lanjut yang ketiga, segitiga misterius. Soalnya
Seorang ilmuwan mendeteksi kemunculan pola misterius di luar angkasa menggunakan teleskop. Pola tersebut berbentuk seperti segitiga yang tersusun oleh banyak bintang. Setiap detik ke N, bintang-bintang itu membentuk pola segitiga siku-siku dengan tinggi N. Namun, ilmuwan menemukan hal aneh yang mana jika N adalah bilangan genap, maka pola segitiga akan terlihat terbalik. Nah, kita diminta oleh ilmuwan itu untuk membuat program sesuai dengan pola bintang tersebut. Nah, di sini ada sampel inputnya 5 bilangan ganjil, maka hasilnya segitiga biasa, segitiga normal. Nah, kalau inputnya genap, maka dia hasilkan segitiga terbalik. Kita langsung mulai di sini. Yang pertama kita deklarasiin dulu n-nya. Lalu di sini kita selanjutnya kita input dulu n-nya, nilai n-nya. Nah, di sini kita buat percabangan if-nya. If yang pertama itu n modul 2 sama dengan 1. Nah, ini kan maksud artinya sama dengan ganjil gitu. Karena dia nyisa 1. Nah, yang lalu if yang kedua ada n modul 2 habis 0. Nah, ini artinya genap. Nah, untuk yang ganjil kita ini buat loopingnya pakai nested loop buat nyetak segitiganya. For yang pertama itu buat nyetak barisnya in i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i plus plus. Lalu loop yang kedua buat nyetak bintangnya. In b sama dengan 1, b kurang dari sama dengan i, b plus plus, cout bintangnya. Count, kenapa perlu pakai count ini? Biar hasilnya itu enggak garis horizontal gitu. Jadi biar ini ada nyetak pas spasinya, barisnya. Lalu yang kedua ada loop buat ini yang genap. Pakai nested loop juga. For yang pertama itu ada for in j sama dengan n, j lebih dari sama dengan 1. Jadi pas nyampe 1 dia stop. Nah, j min. Lalu loop yang kedua buat nyetak bintangnya. For in k sama dengan 1, k kurang dari j, k plus plus, cout ini bintang. Lalu kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu max. Soalnya, pada suatu hari seorang dosen ingin merekap sebuah nilai mahasiswa. Dia ingin mengapresiasi seorang mahasiswa yang mendapatkan nilai terbesar. Nah, kita diminta untuk membuat sebuah program untuk mencari nilai terbesar dari daftar angka yang diberikan. Tampung nilai tersebut ke dalam array, kemudian tampilkan nilai terbesar dalam array tersebut. Nah, di sini ada sampel inputnya 10, 73, 12 seterusnya. Nah, sampel outputnya ini nilai paling gede nih, 80. Nilai paling gede 80. Jadi outputnya 80. Nah, langsung aja kita ke kodenya. In main, ya harus ada fungsi ini. Kodenya harus punya satu fungsi main. Kita deklarasiin dulu n-nya, in n bilangan bulat. Kalian bilangan bulat jadi pakai in aja. Lalu input n-nya, buat input nilai n-nya pakai cin n. Nah, lalu selanjutnya kita pakai in array-nya buat nyimpen array ini, buat nyimpen ini nilai n-nya. Jadi kalau misalnya input n-nya itu 10, dia bakal bikin cepat nyimpan array-nya bisa nampung 10 angka gitu. Nah, lalu kita di sini ada for in i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus, cin array i. Nah, di sini ada loop. Dia pakai loop di sini biar dia setiap loopingnya dia bakal minta input array i dan nyimpennya ke array. Loopingnya ini berjalan sepanjang i kurang dari n. Nah, jadi kalau misal inputnya 10, dia bakal jalan dari 0 sampai 9 gitu. Misal loop pertama itu minta input array, loop kedua minta input array, lalu yang ketiga minta input juga. Nah, lalu kita selanjutnya in m max itu sama dengan array 0. Bisa pakai 0 sebenarnya. Ini buat nyimpan ngeset nilai awalnya, nilai awal dari m, biar dapat nilai paling kecil aja dulu. Nah, lalu kita ada for in i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Habis itu ada if array i lebih dari m, m sama dengan array i. Jadi sini ada in m. Iya tadi. Lalu ada pakai for sini
Itu biar dia ini ngecek satu-satu. Input tadi kan array kan. Nah, dicek satu-satu kalau apakah dia lebih besar dari M. Kalau iya, maka nilai M tadi di sini tadi itu yang 0 tadi bakal ditimpa sama input array I tadi. Jadi misalnya 73 gitu kan, masukin array I, input yang tadi array I tadi ini 73. Nah, apakah 73 ini lebih besar dari 0? Ya, maka 0 tadi bakal ditimpa sama nilai 73 dan seterusnya. Nah, dari situ terakhir kita deklarasiin kan, habis semua itu perhitungan itu dilakukan, itu penilaian apa? Nyari tahu nilai-nilai itu cari tahu gitu kan. Nilai akhirnya tahu yang paling gede itu apa? Kita deklarasiin cout M. Dah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.